like, dan komen. Terima kasih. Bye-bye. Mama. Mama. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya di channel Ali Indonesia dan Malaysia. Semoga semuanya sehat selalu dalam lindungan Allah SWT, diberikan kesehatan, keselamatan dunia dan di akhirat. Dan semoga yang nonton video saya yang sakit dan segala penyakitnya dan apa yang dicita-citakan tercapai dikabulkan oleh Allah SWT. Amin amin ya rabbal alamin. Oke guys, jadi saya tidak akan pernah bosan untuk mendoakan sahabat ataupun keluarga subscriber saya yang dekat YouTube ini. Semoga semuanya kita selalu dalam lindungan Allah, dijauhkan dari segala mara bahaya penyakit macam itulah. Oke, jadi dekat sini saya dapat tekan ini video, kita baca dulu tajuknya ya. Oke, kita baca dulu tajuknya dekat sini. Ini dapat ditekan daripada salah satu subscriber saya. Oke, dekat sini gratis tapi kehilangan harga diri. Ini bedanya Malaysia dan Indonesia saat lebaran. Oke, jadi saya pun penasaran juga apa itu guys. Oke, kita lanjut saja videonya. Apa nih maksud dia? Open house hari raya Idul Fitri. Makan gratis Idul Fitri 2025 di Indonesia. Oh, ini di Malaysia di Indonesia. Oh, maksud dia nih yang di Indonesia tuh berebut sampai dia bawa beg besar, tuh habis semua. Betul, kemarin tuh ada yang viral guys. Makan hari raya di Indonesia tuh ini tengah viral dengan pinggan-pinggannya sekali dibawa. Miris sekali ya, sedih kita tengok. Berebut ya. Masalah pada tulang dan sendi kini semakin sering dialami oleh mereka yang berusia paruh baya dan lanjut usia. Wah. Jika tidak Oke bro, kita bahas dengan gaya santai ala Jaksel tapi tetap nyelekit ya. Gua kadang suka heran sih, tiap tahun lihat video perbandingan open house Idul Fitri antara Malaysia sama Indonesia. Di satu sisi warga Malaysia tuh rapi banget. Datang ke open house, makanannya cakep-cakep, susunannya cantik, dan yang ambil pun elegan. Kayak tahu diri gitu loh. Gak ada tuh yang nyerobot, gak ada yang dorong-dorongan, semua santuy penuh adab. Kayak lagi high tea di hotel bintang 5. Terus, kita lihat di sisi lain, Indonesia. Waduh, jujur kadang miris, makan gratis doang, tapi kelakuan kayak rebutan bansos, ada yang nyerobot, ada yang nyundul, bahkan ada yang ambil makanan banyak banget, sampai nggak peduli orang lain kebagian apa nggak, udah kayak lagi antri sembako. Padahal ini momen lebaran loh, momen silaturahmi, harusnya elegan, adem, beradab. Tapi malah jadi ajang survival of the fittest. Gue bukan maksudnya mau ngerendahin bangsa sendiri ya, tapi yuklah. Kita ngaca. Masa iya sih, tiap tahun kita viral bukan karena kebaikan, tapi karena rebutan makanan gratis? Itu udah tahun 2025, bukan 2015. Tapi mentalitas masih kayak zaman darurat. Malaysia bisa loh, dengan pendapatan yang gak jauh beda sama kita, tapi rakyatnya bisa tampil anggun di acara umum. Mereka paham konsep malu, ngerti pentingnya jaga citra, dan yang paling penting, mikirin orang lain. Kita kadang baru datang udah sikat duluan, kayak takut kehabisan dunia. Jangan bilang ini soal ekonomi ya, karena bukan cuma yang gak mampu doang yang kayak gitu. Banyak juga yang penampilan oke, baju necis, tapi pas ambil makanan, astaga, tangan nyamber kayak lagi rebutin tiket konser. Jadi ini bukan soal isi dompet, ini soal isi kepala dan hati. Bro, gue cuma pengen bilang, yuk kita ubah, mulai dari diri sendiri. Kalau ada acara, ya antri. Kalau ambil makanan, pikirin juga orang lain. Jangan sampai kita terus-terusan jadi bahan ketawaan negara tetangga. Kita bisa kok jadi bangsa yang beradab, elegan, dan penuh tata krama. Jangan sampai lebaran yang harusnya penuh berkah malah jadi ajang malu-maluin diri sendiri. Karena sejujurnya yang bikin kita miskin bukan cuma ekonomi, tapi juga kelakuan. Betul. Oke bro, lanjut ya. Kita sambung biar makin pedas tapi tetap chill ala Jaksel. Kadang gue mikir ini masalah udah akut sih. Budaya antri aja belum lulus tapi maunya dihargai kayak negara maju. Padahal etika tuh fondasi bukan aksesoris. Lo boleh pinter, lo boleh kaya, tapi kalau pas acara Idul Fitri lo sikat makan kayak belanja flash sale ya.
Sorry to say, lo belum naik kelas. Lo lihat di video itu kan di Malaysia meja full of dessert, ada tart, ada puding, ada macam-macam yang disusun rapi. Bikin orang yang ngambil juga segan kalau mau ambil banyak-banyak karena semuanya ditata dengan cinta, dengan rasa hormat ke tamu. Itu yang bikin tamu juga ikutan sopan. Jadi ada mutual respect gitu. Sementara di sini, makanan disajiin aja belum kelar, tangan udah nyelonong dari kiri kanan. Belum lagi yang nyuap anak-anaknya dulu. Terus ngambil buat 5 orang satu tray sendiri. Hello? Ini bukan warteg bro, gue ngerti sih. Mungkin ada yang mikir, namanya juga gratis ya, wajar dong rebutan. Tapi bro, kalau mindset lo kayak gitu terus, berarti lo tuh mentalnya masih defisit. Gratis bukan berarti liar. Gratis bukan berarti nggak pakai manner. Justru disitulah diuji. Lo bisa nggak nunjukin diri lo punya harga diri, meskipun gak bayar. Terus yang paling sedih, abis rebutan banyak yang ngabisin makanan. Ambil sembarangan, makan enggak dibuang ya. Bro, itu makanan lo. Ada orang lain yang bisa jadi nggak kebagian, tapi lo buang cuma karena lo lapar mata. Di mana nuraninya? Dan netizen Indo udah sering viral di luar negeri bukan karena prestasi, tapi karena kelakuan-kelakuan nggak penting kayak gini. Harusnya malu dong. Lo bisa tunjukin budaya, bisa tunjukin kehangatan, bukan barbarisme pas antri makanan. Gua tahu masih banyak orang Indo yang punya adab, yang sopan, yang tahu cara menghormati, tapi sayangnya yang diviralkan, yang disorot, ya kelakuan-kelakuan primitif kayak gini. Dan kita nggak bisa terus nyalahin media. Kalau nggak mau diviralkan, ya jangan kasih bahan. Singkatnya bro, kita perlu revolusi etika, bukan cuma revolusi digital. Makin banyak gedung, makin mewah masjid, makin keren baju lebaran, itu semua percuma kalau attitude masih kayak orang belum diajarin sopan santun. Idul Fitri itu bukan cuma soal makan-makan, tapi soal memanusiakan manusia, soal saling menghormati, soal nunjukin bahwa kita layak disebut umat terbaik. Dan semua itu dimulai dari hal paling kecil, kayak cara lo ambil makanan di acara open house. Bayangkan betapa besar pahala yang akan didapatkan dari satu Al-Quran yang kita wakafkan. Siap bro, kita lanjut sampai tuntas, biar nggak cuma nyentil tapi langsung nempel di hati. Sekarang coba bayangin, lo lagi di luar negeri, bawa identitas Indonesia. Terus lo diundang ke acara lebaran bareng komunitas internasional. Di situ ada warga negara lain, Jepang, Malaysia, Turki, bahkan dari Eropa. Semua orang tertib, ambil makanan secukupnya, senyum, kasih space buat yang lain. Terus tiba-tiba, lo dateng, lihat meja buffet langsung sikat, dorong-dorong, ambil penuh satu piring kayak belum makan 3 hari. Gimana rasanya kalau lo diliatin orang? Lo pikir itu keren? Lo pikir mereka bakal respect? Enggak bro. Yang ada malah lo dicap, oh this is why they say Indonesians are like that. Sakit gak sih denger omongan kayak gitu? Padahal kita punya budaya tinggi, punya sopan santun yang luar biasa dari nenek moyang. Tapi semua itu nggak kelihatan karena dikalahin sama kelakuan gak beretika segelintir orang yang bikin malu satu negara. Dan lucunya, orang yang kayak gitu, kalau dikritik malah baper. Lo kan gak nyolong, cuma ambil makanan. Bro, gak semua yang gratis itu boleh lo sikat semaunya. Gratis tuh ujian, lo bisa gak jaga diri lo meskipun gak ada harga yang dipasang. Makanya bro, open house itu bukan sekadar tempat makan, tapi ladang nilai. Disitulah kita tunjukin siapa kita. Lo mau dikenal sebagai bangsa yang elegan atau cuma bangsa yang cepat rebutan? Gue jujur salut sama warga Malaysia. Bukan berarti mereka perfect, tapi soal adab dan attitude, mereka paham cara jaga martabat di tempat umum. Mereka ngerti konsep malu itu penting. Kita, malu masih dianggap kelemahan, padahal justru itu fondasi bermasyarakat. Tanpa malu, gak ada kontrol diri. Gue tahu perubahan itu gak bisa langsung. Tapi kalau tiap orang mulai dari diri sendiri, besok-besok di acara Idul Fitri, suasananya bisa berubah. Gak ada lagi tuh drama rebutan gelas air putih atau sendok plastik. Gak ada lagi viral-viral yang bikin kita tepok jidat sendiri. Mulai aja dari hal kecil, ambil makanan secukupnya. Antri dengan sopan, pikirin orang di belakang lo. Jangan buang makanan. Senyum, ucap terima kasih. Karena yang bikin negara besar itu bukan cuma gedung tinggi, tapi warga yang ngerti kapan harus mundur biar orang lain maju duluan. So next time lo datang ke acara lebaran atau open house, inget ya, baju boleh sama-sama baru, tapi attitude yang nentuin siapa yang benar-benar kembali di hari yang fitri. Betul-betul sih.
Oke bro, kita lanjut lagi. Sekarang kita masuk ke bagian yang lebih dalam yang ngena banget kesadaran sosial dan harga diri bangsa. Lo tahu nggak bro, kenapa orang luar negeri bisa ngehormatin Malaysia? Karena mereka konsisten jaga wibawa. Mereka nggak perlu teriak, kami negara beradab tiap hari di medsos. Karena kelakuan mereka udah nunjukin itu. Sementara kita, baru juga acara makan gratis, kelakuan udah kayak disuruh rebutan nasi bungkus pas bencana. Yang lebih sedih, ini acara lebaran, momen spiritual, momen suci. Lo pikir apa yang dipikirin anak kecil yang lihat orang dewasa saling dorong-dorongan cuma buat sepiring nasi? Itu loh yang harusnya ngajarin anak tentang nilai lebaran, malah jadi contoh paling buruk. Besok-besok si anak itu juga bakal mikir, oh kalau mau makan banyak harus nyerobot duluan, gak usah pikirin orang lain. Jadi kita ini mau melahirkan generasi bangsa atau generasi barbar? Dan jangan salah ya bro, orang luar tuh banyak yang nonton video kita. Konten begituan viral cepet banget, mereka nggak lihat siapa yang baik, mereka lihat siapa yang norak. Sekali dua kali viral karena kelakuan memalukan, mereka udah labelin satu bangsa. Itu ngerusak, bukan cuma citra pribadi lo, tapi nama Indonesia di mata dunia. Bayangin lo kerja di luar negeri, terus temen kantor lo lihat video makan gratis lebaran di Indonesia, yang isinya chaos. Terus dia nanya ke lo, ini negara kamu ya? Kenapa rebutan kayak gitu sih? Lo mau jawab apa? Mau bilang itu bukan saya? Bro, dunia nggak peduli itu lo apa bukan. Nah, mereka cuma lihat itu Indonesia. Makanya yuk kita balik keadaan, mulai dari diri sendiri. Biarpun yang lain masih barbar, lo tahan diri. Lo kasih contoh, lama-lama lingkungan berubah. Dan yang penting, lo jaga harga diri lo sebagai orang Indonesia. Jangan kalah sama mindset, gratis harus ambil banyak. Gue nggak bilang jangan ambil makanan, ambil aja, makan sepuasnya. Tapi ambil dengan martabat, ambil dengan senyum, ambil dengan rasa syukur, bukan kerakusan. Lo bukan hewan yang dilepas di kandang bro, lo manusia. Bahkan lebih tinggi derajatnya kalau bisa mikir dan nahan diri. Terakhir ya bro, kalau lo pikir orang akan hormat karena lo kaya, lo salah. Orang akan lebih hormat kalau lo bisa nunjukin diri lo punya nilai. Dan nilai itu bukan di rekening, tapi di tindakan kecil. Kayak cara lo berdiri antri, cara lo nyapa orang, cara lo ambil makanan, dan cara lo nggak ngerugiin orang lain. Itulah kelas. Dan sampai bangsa kita sadar bahwa harga diri itu lebih penting dari sekedar kenyang perut, kita bakal terus ngulang video viral yang sama, tahun demi tahun. Jadi itulah bedanya kelakuan warga Indonesia dan warga Malaysia. Jadi saya salut sih dengan warga Malaysia sebab dia boleh jaga daripada dulu sampai sekarang, dia boleh jaga adab dan kehormatannya. Dan dia pun, orang Malaysia pun tak perlu keluar-keluar ke sana ke sini di sosial media, komen video sana, komen video sini. Keluar-keluar Malaysia ini terkenal sopan santunnya lah, inilah keramahannya lah, macam itu. Tak perlu keluar-keluar, tak perlu keluar-keluar. Jadi warga Malaysia itu menunjukkan dengan tindakan macam itulah, dengan kelakuan, bukan dengan keluar-keluar macam itulah. Jadi kalau warga kita, warga Konoha ini kan, dia ada komen video sana, komen video sini, keluar-keluar lah, inilah hal sekecil pun diributin lah, inilah ikan patin direbutin lah, macam tu. Ini kok patin punya Indonesia ini. Allahu Akbar. Aku geram lah dengan orang macam tu kan. Aku geram. Jadi warga Konoha ini hanya mengenang sejarah, tapi tidak membuat sejarah baru macam itulah. Hanya mengenang sejarah lama, tidak membuat sejarah baru macam itulah guys. Ikan patin itu makhluk hidup, di mana-mana pun ada macam itu kan. Di mana-mana pun ada. Allah yang ciptakan macam itulah, bukan kau orang yang ciptakan. Inilah itulah apalah. Jadi kita boleh tengok dekat sini kelakuannya. Jadi di Indonesia mengadakan open house ataupun gratis makanan gratis di ajang lebaran macam itu kan. Jadi orang Malaysia itu ngerti konsep malu. Jadi dia orang tuh elegan, lepas tu dia penampilan cantik, pokoknya bergamis macam itulah. Tapi dia orang tuh tidak, meskipun ada makanan gratis yang tidak diletakkan harga, tetapi dia orang tuh tahu harga diri. Jadi dijaga harga dirinya. Lepas tu dia orang tuh ngantri ambil sikit secukupnya macam itulah. Bukan yang dalam video sebelah tadi itu. Meskipun makanannya gratis, tak diletakkan harga, tapi ke orang tuh harga dirinya pun tak dijaga, tak jaga adab.
kemaluannya pun tak dijaga macam tu lah. Tak ngerti konsep malu macam tu kan. Jadi memang macam tu lah bedanya kelakuan warga Konoha, bukan Indonesia ya, tapi warga Konoha dengan warga Malaysia. Saya selalu sih respect dengan Malaysia sampai sekarang daripada dulu tak perlu keluar-keluar, tapi dia orang tu membuktikan dengan tindakan sampai sekarang pun kelakuan ataupun warga Malaysia ini menjaga adab dan juga sopan santun. Jadi ngerti konsep malu macam tu lah. Okey, jadi itu sajalah kita boleh bedakan dekat sini. Semoga sebab ini ditonton oleh videonya yang tadi tu yang viral, ditonton berbagai negara macam tu lah guys. Jadi kalau kita pergi merantau ke luar negara, keluar negara pun dekat sana, lepas tu kita punya kawan dekat sana, lepas tu tengok video yang berebutan makanan tu, lepas tu ditanya apa yang kita nak jawab, betul kata admin tu tadi, apa yang kita nak jawab memang betul dalam video tu bukan kita, tetapi itu adalah labelnya Indonesia macam tu lah, negara kita macam tu lah guys. Okey, jadi cukup sekian videonya. Semoga videonya menjadi pelajaran untuk kita dan renungi kelakuan kita, memperbaiki ke depannya. Sebab kalau anak-anak tengok tentang yang berebutan makanan tu, anak-anak tengok jadi generasi ke depannya sama juga akan berebutan makanan macam tu. Okey, jumpa lagi video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.